Ya, puji Tuhan. Petir, selamat malam. Oke, semuanya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai ibadah kita akan berdoa dulu ya. Kita sudah dengarkan puji-pujian dari tadi, dan setelah berdoa nanti Ibu Yeti memberitahukan siapa-siapa aja yang bertugas malam ini. Ya, Bu Andri Malantika bisa menaikkan doa. Baik, Pak Kita Jo. akan mulai ya, Ya. melanjutkan. Oke. Shalom Bapak Ibu semuanya. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya Bapak. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Bapak. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Malam hari ini Engkau berkati kami semua di dalam penyembahan, pujian, dan ibadah kami. Penuhi kami dengan api Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Ya, selamat malam Bu Febri Asari. Wow, tadi suara terdengar ya. Selamat malam Bu Ong dan Alin, semuanya sudah hadir Selamat ya. malam, Pastor John. Apa kabar Bu Halo. Febri? Puji Tuhan. Baik, Pastor John. Amin. Senang sekali mendengar kabarmu ya, dan kabar semua teman-teman kita malam ini tentunya. Amin. Terima kasih. Praise the Lord. Oke, baiklah. Mari kita sambut host kita yang luar biasa. Inilah dia Ibu Yeti Sulis Diorini dari Kota Kediri yang saat ini ada di Jakarta. Kepada Ibu Yeti dipersilakan. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Shalom. Shalom. Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Sehat selalu dan mujizat selalu untuk Bapak Ibu semua. Amin. Tercurah di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, di sini saya sebagai host mau menyampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan hari ini Zoom ibadah CLCC hari ini tanggal 17 jam 19 waktu Indonesia bagian Barat, jam pukul 20 waktu Indonesia bagian Timur, pukul 20 waktu Indonesia bagian Tengah, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 20 waktu Malaysia, dan pukul 14 waktu Jerman. Bapak Ibu semua yang terkasih, di sini saya sebagai host Yeti Sulistiorini dari Kediri, 2 worship leader Pastor John Sarbunan MA, 3 pembicara Pastor John Sarbunan MA, 4 doa profetik dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo, 5 pengumuman disampaikan oleh Ibu Jaju Eliawati Goswandi dari Surabaya, 6 doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, 7 selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Sudah saya sampaikan, sekarang saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA, dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri ya, yang sudah mulai memimpin ibadah kita di malam ini. Baiklah teman-teman semua, kita akan menaikkan pujian selanjutnya ya. Haleluya. Oke, siapkan hati untuk kita menikmati hadirat Tuhan ya, dan setelah itu kita akan menerima firman Tuhan di malam ini. Oke, shalom Ibu Atanasya sudah bersama kita dengan putra-putranya selalu ya.
Tentunya juga Ibu Hani ada di sana. Halo. Oke, praise God. Hilang muncul, barusan hilang. Bagaimana? Barusan hilang, kembali lagi. Bagaimana, Pastor? Oh, oke. Sehat-sehat bersama dengan anak-anak di sana ya. Puji Tuhan, sehat. Oke. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati semuanya. Oke, praise the Lord. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Siapa yang hari ini punya pergumulan, kita bawa kepada Tuhan ya. Tuhan yang mendengar, yang menjawab doa kita, dan percaya Tuhan beri kita pertolongan. Ya. Katakan tolong Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Oh, praise God. Ini maaf ada iklan ya. Oke. Kami rindu Tuhan mengalami pertolongan-Mu saat ini. Kami tahu pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan setiap kami. Untuk apapun musim hidup kami Tuhan, kami tidak pernah sendiri. Karena satu hal yang kami percaya dan selalu kami akan nyatakan, firman-Mu teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu, rahmat-Mu melimpah bagiku, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Yang mau ditolong Tuhan angkat tangan, katakan sama-sama di dalam Tuhan. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizat ada bagiku. Seumur hidup kami, pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari di dalam penyertaan Tuhan, nyatakan bersama-sama. Firman-Mu teguhkanku, teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu, dan rahmat-Mu Tuhan selalu melimpah bagi setiap kami, melimpah bagimu untuk selama-lamanya. Kasih-Mu sempurna dalam hidup. Nyatakan bersama-sama, aku ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya. Aku ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkan.
ada oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus, oh, ada kesembuhan dalam nama Yesus, ada kemenangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya. Mari terima pertolongan Tuhan dan katakan, aku ditolong Tuhan. Haleluya, praise God. Kita semua percaya kita ditolong Tuhan ya. Oke, malam ini kita akan berdoa dulu Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Atanasia dari kota Sidoarjo. Kepada Ibu Atanasia dipersilakan. Ya, shalom, selamat malam Ya, shalom. semuanya. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa dan terima kasih karena pada malam hari ini kami kembali menghadap-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa yang kami perbuat Tuhan, baik perkataan dan perbuatan kami lakukan Tuhan, baik yang disengaja maupun tidak Tuhan, supaya kami layak menghadap Engkau Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu, Pastor John yang akan membawakan firman-Mu, pakailah lebih dan lebih lagi Tuhan, apa yang keluar dari bibir mulutnya benar-benar daripada Engkau Tuhan. Dan kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan akan melakukan sesuai dengan, oh haleluya, firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Terima kasih buat Atanasia untuk doa yang sangat indah di malam hari ini ya, telah dinaikkan ya untuk Tuhan bagi kita sekalian, kepada Tuhan untuk kita semua ya. Oke. Puji Tuhan, baiklah teman-teman semua. Oke, selamat bergabung. Ibu Lince sudah bersama kita ya. Kita ingin dengarkan suara Bu Lince dulu. Shalom Bu Lince. Shalom Pak, shalom semuanya. Shalom, bagaimana perkembangannya Bu? Matanya gimana? Ya sudah baik, cuman silau kalau ada lampu itu aja, masih belum ya. Masih belum ya. Tapi Oke, kita ya sudah baik, udah. Puji Tuhan. Ya, tetap semangat ya Bu. Ya, makasih kita selalu Pak John. doakan Bu Linces keluarga ya. Oke, Ya, setiap hari makasih. teman-teman ya sama-sama. Setiap hari teman-teman semua di sini didoakan ya oleh teman-teman pendoa-pendoa di CLCC. Puji Tuhan. Jadi tidak Bapak Ibu tidak sendirian ya, selalu didoakan terus. Oke, baiklah saudara-saudara sekalian, di malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya, dan saya rindu sekali Bapak Ibu buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, selamat malam Ibu Lydia Eka sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Haleluya. Shalom Bu Lydia Eka. Oke. Baiklah teman-teman ya, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini, dan nanti firman Tuhan akan diperdengarkan ya oleh Ibu Lydia Eka buat kita semua di malam hari ini. Oke, ada yang tahu Bapak Ibu, malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 590. Iya, benar sekali. Jawaban dari kota Kediri, Ibu Andri Marantika. Jadi rupanya beliau ikut terus ya, aktif. Jadi pasti tahu ya. Oke. Dan kita semua pada malam ini juga tentu kita juga sangat mencintai Tuhan ya. Kita ikuti terus sehingga kita bisa mengerti, mengetahui akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita semuanya. Oke, kita akan lihat ya sama-sama firman Tuhan malam ini. Oke. Tanpa terasa ya Bapak Ibu, Tuhan bawa kita sudah tiba di serial yang ke-590
90. Jadi tinggal 10 langkah lagi kita sudah tiba di serial yang ke-600 ya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, ini satu berkat buat semua kita ya. Kita dapat firman Tuhan, dapat porsi firman makanan secara teratur ya. Karena firman Tuhan yang dibahas itu secara runut. Jadi secara berurutan ayat per ayat. Jadi Bapak Ibu bisa memahaminya. Oke, kita akan lihat dulu tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam manusia roh ya. Nah, kita ini manusia roh Bapak Ibu. Kita manusia roh, kita punya jiwa. Jiwa itu apa? Jiwa itu pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Dan semua itu tinggal dalam tubuh kita ini ya. Tubuh kita yang jasmani atau badani ini ya. Secara fisik yang kelihatan. Nah, kita manusia roh nggak bisa dilihat Bapak Ibu. Tapi kita ada, kita manusia roh ini ada ya. Kita punya jiwa, jiwa itu tadi saya bilang, pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Jadi kalau Bapak Ibu lihat orang menangis, tertawa, orang teriak, ketakutan, histeris, nah itu adalah ekspresi dari jiwa, ya, jiwa manusia. Makanya roh dan jiwa manusia ini, Bapak Ibu, ini sangat berperan dalam diri kita, ya, saudaraku. Nah terkadang orang hanya memperhatikan suatu ya, hal-hal yang bersifat jasmani saja, suatu. Dia memperhatikan hal-hal yang penampilan luar, padahal penampilan di dalam ini penting. Kenapa? Karena roh dan jiwa kita manusia ini tidak bisa diberi makan, ya, dengan makanan yang sifatnya hanya jasmani, ya. Seperti Bapak Ibu punya makanan kesukaan apa? Nasi rawon, ya, pecel, ya, kalau di Kediri kan terkenal pecel. Apalagi, ya, soto, ya. Macam-macam, saudaraku. Kita punya makanan kesukaan, ya. Nah, kemarin Bu Lydia Eka tanya kepada Ibu Maria, makanan kesukaan apa? Saya itu apa? Bu Emma bilang, oh itu panakuk. Panakuk itu seperti di sini bilang dadar gulung itu. Itu memang saya suka, ya, kalau pagi-pagi. Jadi Bu Maria jawab tapi tidak pas, makanya dia nggak dapat hadiah. Saudaraku, jadi memang kita ini punya makanan kesukaan ini kan beda-beda ya. Kita hanya mementingkan hal-hal yang jasmani, tapi sebetulnya nih roh kita, jiwa kita ini butuh makanan. Makanannya apa, saudara? Makanannya itu firman, ya. Kalau roh kita kenyang, roh kita kuat. Dan kalau roh kita sudah kuat, dia pengaruhi jiwa. Jadi kita ngalami masalah, gak gampang stres, gak gampang depresi, gak gampang frustrasi, ya, gak gampang dalam keadaan kecewa, marah dan sebagainya. Kenapa? Karena jiwa kita ini sudah dikasih makan dengan firman, ya. Makanya penting nomor satu yang Tuhan mau kita perhatikan itu manusia roh dulu. Kalau roh kita sudah kita perhatikan, setiap hari kita beri makan firman terus. Roh kita kuat, dia pengaruhi jiwa kita. Menghadapi masalah apapun gak gampang susah, gak gampang sedih, gak gampang putus asa. Kenapa? Karena jiwa juga sudah kuat. Karena apa? Dipengaruhi oleh roh. Nah kalau roh sudah kuat, pengaruhi jiwa, jiwa kuat, jiwa akan pengaruhi tubuh. Maka tubuh ini gak gampang sakit-sakitan, saudaraku. Jadi lihat ya, orang sehat kalau mikir masalah, mikir susah, mikir persoalan, mikir apa yang dikatakan orang kepada dirinya, membuat dia itu gampang sakit. Kenapa? Karena dia akan penuh kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, akar pahit. Nah itu yang membuat sistem imunnya tidak bekerja dengan baik. Itu membuat sistem imunnya itu lemah dan gampang diserang oleh virus-virus dari luar dan dia gampang sakit. Makanya Alkitab bilang apa? Hati yang gembira adalah obat. Amin ya. Nah, gunanya obat itu kan menyembuhkan. Nah, sebaliknya orang yang sudah terlanjur sakit, kalau hatinya senang, hatinya ini marem karena dekat dengan Tuhan, karena dengar firman tiap hari menghibur hatinya, menguatkan imannya, itu gampang sekali mendatangkan kuasa Tuhan dan menyembuhkan dia. Katakan amin ya. Jadi saudara lihat orang walaupun sakit tapi kalau dengar firman tiap hari, hatinya tenang, hatinya damai, hatinya penuh sukacita, hatinya bahagia, hatinya bersukacita. Nah ini dia, hatinya gembira, maka kegembiraan inilah akan membuat sistem imunnya bekerja dengan baik dan akan membuat tubuhnya jadi sehat. Katakan amin ya. Nah jauh lebih baik lagi kalau saudara-saudaraku hati kita senang walaupun kita nggak sakit ya, walaupun kita dalam keadaan tidak ada masalah, hati kita senang, itu kita pelihara dengan baik.
Nah, cara memelihara dengan baik supaya apa? Kita gampang susah, gampang sakit, dekat dengan Tuhan. Ya, makanya ibadah-ibadah seperti ini Tuhan sedang melatih kita. Ya, itulah sebabnya, saudara, Tuhan izinkan masalah terjadi supaya apa? Kita itu lebih dekat dengan Tuhan. Kita gak sampai lupa pada Tuhan. Ya, ojo lali. Kita gak sampai lupa pada Tuhan. Makanya Tuhan izinkan masa datang supaya apa? Kita lebih dekat. Suami gak bisa menolong. Oh, aku tahu Tuhanku bisa menolong. Istri nggak bisa menolong, oh aku tahu Tuhanku bisa menolong. Kakak beradik tidak bisa menolong, oh aku tahu Tuhanku bisa menolong. Amin ya. Jadi siapapun tidak bisa menolong, termasuk dokter dan obat tidak bisa menolong, ketahuilah Tuhan bisa menolong saudara saya. Bilang amin ya. Oke, kita lihat tema kita malam ini, kemuliaan Allah dalam manusia roh. Ayo kita lihat ayatnya dulu ya. Dari Roma pasal 4 ayat Roma 8 ayat 14. Ya, Silakan, Bu. shalom Ya. semua. Shalom. Shalom semua. Ya. Shalom. Shalom. Wan An, Pak Wongtir. Pak Wongtir, Wan An. Ya, Pak Wongtir. Ya. Itu Roma 8 ayat ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Nah, saudara tahu anak Allah itu siapa? Anak Allah itu adalah orang yang dipimpin roh. Jadi bukan cuma 1, 2, tapi semua, termasuk kita malam ini. Semua orang yang dipimpin roh Allah, apa yang terjadi? Dia adalah anak Allah. Lalu kalau bagaimana? Itu bukan roh Allah yang pimpin dia. Berarti dia anak siapa? Jawab sendiri ya. Pasti bukan anak Allah. Kalau bukan anak Allah, anak siapa, saudaraku? Itu pasti anaknya setan, saudaraku. Ya, saya berdoa supaya kita semua malam hari ini kita dipimpin roh Allah ya. Walaupun engkau bisa marah, engkau bisa sakit hati, engkau bisa dendam, engkau bisa kepahitan, engkau bisa kecewa, tapi engkau bilang, Tuhan, aku tahu di dalam diriku ada roh Allah yang memimpin hidupku. Kenapa aku harus sakit hati? Kenapa aku harus kecewa? Kenapa aku harus putus asa? Kenapa aku harus bimbang? Kenapa aku harus khawatir? Gak perlu. Amin ya. Kenapa aku harus marah? Kenapa aku harus sakit hati? Gak perlu. Karena aku tahu Roh Kudus yang pimpin aku. Amin, saku. Nah, mari kita tanya sama-sama dulu. Kita tanya sama-sama dulu malam ini ya. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam roh manusia roh? Jawabannya apa, Bapak Ibu? Pasti ada ya. Kalau ternyata itu bukan manusia roh, manusia daging, manusia duniawi, manusia yang penuh dengan dosa, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah pasti tidak ada. Jadi manusia roh itu, saudara, itu adalah orang sesuai dengan ayat ini ya, yang dipimpin oleh roh Allah. Roh Allah pimpin kita kemana, kita manut aja. Roh Allah pimpin kita untuk beribadah, oke, Tuhan aku mau beribadah. Roh Allah pimpin kita untuk melayani, oke, Tuhan aku mau melayani. Roh Allah pimpin kita untuk mencari jiwa-jiwa, oh Tuhan aku mau mencari jiwa-jiwa. Roh Allah pimpin kita untuk berdoa bagi orang-orang yang kita kasih, oh kita mau melakukan itu. Katakan amin. Karena yang pimpin kita ini bukan daging kita lagi, bukan duniawi kita lagi, tapi yang pimpin kita adalah roh Allah ya. Roh Allah itu adalah roh Tuhan, roh Kristus yang pimpin hidup kita semua. Katakan amin. Nah, kenapa banyak orang dalam hidup ini, kenapa dia takut, dia khawatir, dia kecewa, dia dalam keadaan mengalami hal-hal yang buruk. Kenapa, saudara? Karena yang pimpin hidupnya itu bukan roh Allah. Yang pimpin hidupnya itu adalah siapa? Itu adalah roh yang lain. Dan ini yang harus kita waspadai. Ya, Bapak Ibu. Tuhan tidak ingin kita dipimpin oleh yang lain. Kita hanya dipimpin oleh roh Allah. Yesus memang secara daging atau secara fisik, secara badani tidak ada di bumi. Tapi rohnya, yaitu Roh Kudus, ada di bumi. Ya, Roh Kristus ada di bumi. Dan perkataannya, yaitu firman-Nya ada di bumi. Dan setiap hari kita menikmati itu, Bapak Ibu. Ya, menikmati Roh Kudus dan menikmati firman Tuhan. Kita nikmati di mana? Di dalam ibadah-ibadah seperti ini, saudaraku. Hanya lewat ibadah-ibadah seperti inilah kita bertemu dengan roh Tuhan, roh Allah, kita bertemu dengan perkataannya, dengan firman Tuhan. Ya, amin. Oke, kita akan lihat bagian penting ini, Bapak Ibu. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam manusia roh. Bilang manusia roh. Amin ya. Yang dipimpin oleh roh Allah. Dan dia itu adalah anak Allah. Ayo katakan sama-sama. Aku manusia roh. Katakan sama-sama. 2, 3. Aku manusia roh. Yang dipimpin oleh roh Allah. Yang dipimpin oleh roh Dan Allah. aku adalah anak Allah.
dan aku adalah anak Allah. Sudah mengerti ya? Anak Allah itu adalah orang yang dipimpin oleh Roh. Nah, pertanyaannya sejak kapan kita ini menjadi anak Allah? Sejak kita membuka hati kita menerima Tuhan Yesus ya. Kita lihat ayatnya ini di luar konteks ini ya, supaya Bapak Ibu bisa paham ya. Sejak kapan itu kita menjadi anak Allah? Ya, ini dia. Kita lihat ya, Yohanes 1 ayat yang ke-12. Silakan Ibu Lydia Eka perdengarkan ayat ini buat kita semua. Yohanes 1 ayat ke-12. 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Amin ya. Jadi kalau orang tanya kapan kamu ini menjadi anak Allah? Nah, sejak engkau dan saya membuka hati dan menerima Yesus di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak itulah saudara saya menjadi anak Allah, yaitu apa? Kita semua yang percaya dalam namanya. Jadi kalau orang bilang anak Allah itu tandanya apa, saudaraku? Dia pertama percaya dalam nama Yesus. Yang kedua, dia dipimpin Roh Allah. Kalau dia bilang dia anak Allah, tapi kalau dia tidak punya tanda ini, Bapak Ibu jangan percaya, ya. Saudaraku, orang yang menjadi anak Allah itu dia punya Roh Allah dan dia dipimpin oleh Roh Allah. Amin ya. Dan dia itu percaya dalam nama Yesus. Amin. Oke, kita kembali kepada apa yang kita akan bahas malam hari ini, saudaraku. Kita akan lihat Bapak Ibu, dan ini dapat kita pelajari kemuliaan Allah dalam manusia roh. Mari kita lihat ya. Dalam Galatia pasal 4 ayat 19 sampai 21. Nah, kita akan lihat ini bersama-sama, saudara-saudaraku. Dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Yang apa, saudara? Yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam manusia roh. Ini penting, Bapak Ibu, ya. Karena di luar sana banyak sekali umat Tuhan, orang percaya, dia tidak mengerti kemuliaan Allah dalam manusia roh. Pertanyaannya, apakah dia Kristen? Iya, dia Kristen. Tapi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, saudaraku ya. Kristen itu yang lahir dari rahim ibu Kristen, tapi dia tidak mengerti ada kemuliaan Allah dalam manusia roh. Apakah dia di gereja? Iya, dia juga ada di gereja. Tapi dia tidak mengerti, saudaraku. Ada kemuliaan Allah dalam manusia roh. Apakah dia melayani? Iya, dia melayani juga di gereja itu. Tapi dia tidak mengerti ada kemuliaan Allah dalam manusia roh. Nah, itulah sebabnya, Bapak Ibu, dalam kitab Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa. Siapa yang binasa? Umatku. Umatku ini siapa? Umat Tuhan. Binasa kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah. Nah, kenapa mereka tidak mengenal Allah? Karena mereka tidak belajar. Karena mereka tidak belajar, mereka tidak mengerti. Ya, saudara-saudaraku, mungkin yang mengajarkan juga tidak mengerti, sehingga dia tidak bisa mengajarkan kepada yang diajarkan. Sehingga sama-sama tidak mengerti, Bapak Ibu. Dan akhirnya, saudaraku, ujung-ujungnya binasa. Binasa itu kenapa? Karena tidak mengerti, akhirnya mudah disesatkan, dipengaruhi, diajak ke sana, yuk ikut ke sana, diajak ke situ, yuk ikut ke situ. Dan akhirnya dia tidak tahu bahwa ujungnya itu adalah kebinasaan. Pastikan malam ini Bapak Ibu, kalau ada dalam gereja CLCC yang mengajarkan saudara firman-firman yang benar, firman-firman yang secara teratur, ya, firman-firman secara lebih baik supaya Bapak Ibu bisa paham ya, sehingga Bapak Ibu tidak bingung ya. Saudara-saudara dengarkan firman Tuhan sebentar di sini, lompat di sana, lompat di situ, akhirnya bingung ini. Kita mau dibawa kemana? Tapi malam ini sudah dituntun pelan, step by step, saudara ngerti ya, satu-satu engkau bisa paham. Amin ya. Oke, mari kita akan lihat Bapak Ibu, pertanyaannya siapa dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam manusia roh. Nah, Bapak Ibu, yang pertama dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Saya catat di sini ada 3 tanda ya. Mari kita lihat. Tanda yang pertama ini dia. Tanda yang pertama dia adalah orang yang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti pentingnya dia memiliki pertumbuhan rohani. Bilang pertumbuhan rohani, ya. Ini dia. Dia memiliki pertumbuhan rohani dari mana? Dari anak-anak, dimulai dari anak-anak ya, menuju manusia dewasa. Dewasa apa, saudaraku? Dewasa rohani sepenuhnya. Ayo kita lihat ayatnya.
Galatia pasal 4 ayat 19. Galatia pasal 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Amin. Amin. Seorang ibu yang sedang mengandung anaknya. Selama berapa lama seorang ibu mengandung anaknya? 9 bulan ya. Dan pada waktu dia melahirkan anak itu prosesnya benar-benar taruhannya nyawa, saudaraku ya. Jadi benar-benar itu sesuatu yang sakit di situ. Menyakitkan. Tapi setelah dia melahirkan, anaknya sudah lahir, wow, disitulah saudaraku. Dia bisa merasa senang, merasa tenang. Dia tidak ingat lagi akan hal yang dia alami sakit yang sebelumnya itu. Dia sudah melupakan itu karena saking sudah lihat anaknya. Kalau sudah lihat anak lahir, Bapak Ibu sekalian jadi bayi, ya saudaraku, 1 tahun jadi bayi, ya 2 tahun jadi bayi, 3 tahun, 4, 5 tahun jadi bayi, 10 tahun jadi bayi, saudaraku. Kira-kira bagaimana perasaan sang ibu, sang bapak? Susah nggak? Susah, ya. Karena anaknya nggak bertumbuh-tumbuh, cuma jadi bayi, saudaraku. Jadi kesenangan, kebahagiaan cuma sesaat. Karena lihat anak sudah lahir, tapi nggak bertumbuh, saudaraku. Masih bayi rohani, masih anak-anak, saudaraku. Ya. Nah, itulah sebabnya Tuhan mau malam hari ini, kalau kita belajar kemuliaan Allah dalam manusia roh, Tuhan mau kita ini mengerti pentingnya memiliki. Memiliki apa? Pertumbuhan rohani. Bilang pertumbuhan rohani. Dari mana, saudaraku? Dimulai dari anak-anak menuju kepada kedewasaan, ya, kedewasaan rohani secara penuh. Itu, saudaraku. Jadi tanda yang pertama itu ya Bapak Ibu, orang itu mengerti dulu, mengerti pentingnya, ya. Penting nggak Bapak Ibu memiliki pertumbuhan rohani? Penting Bapak Ibu, ya. Siapa sih orang tua yang tidak susah kalau lihat anaknya, saudaraku, jadi kerdil, saudaraku, ya. Dari 1 tahun cuma besarnya sekian, 10 tahun kemudian besarnya seperti itu, ya. 20 tahun seperti itu tetap pancet, saudaraku. Orang tua siapa nggak susah, nggak sedih? Pasti susah, pasti sedih Bapak Ibu, ya. Tapi ketika anak itu bertumbuh menjadi dewasa, wow, orang tua itu senang, orang tua itu bahagia. Amin ya. Bukankah Tuhan juga akan bahagia ketika melihat kita semua anak-anaknya bertumbuh menjadi dewasa? Amin Bapak Ibu ya. Dan pemimpin rohani juga akan senang melihat kita bertumbuh menjadi dewasa. Katakan amin ya. Nah, pertumbuhan itu terjadi karena apa? Setiap hari diberikan asupan makanan, diberikan vitamin, diberikan protein, diberikan saudaraku ya, sesuatu yang bergizi bagi anak-anak sehingga anak-anak itu mengalami pertumbuhan rohani. Makanya Bapak Ibu sekalian bersyukur dalam ibadah gereja Celsius itu 1 hari kita makan firman 3 kali ya, pagi, siang, malam, sehingga kita ini mengalami pertumbuhan karena ada vitamin, ada nutrisi, ada protein dan segala hal yang bisa membuat kita cepat mengalami pertumbuhan. Amin. Bapak Ibu ya. Oke, kita bertumbuh menjadi dewasa. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua. Tanda yang kedua setelah dia mengerti, baru kita lihat tanda yang kedua. Sekarang dia memahami. Nah, memahaminya bagaimana, saudaraku? Dia memahami pentingnya. Pentingnya apa, saudaraku? Pentingnya kerinduan dan dari pemimpin rohani untuk apa? Untuk berada dan berbicara kepada anak-anak rohaninya. Ya, ini yang Paulus alami. Dia rindu sekali berbicara kepada anak-anak rohani yang ada di Galatia. Kita lihat ya, Galatia 4 ayat yang ke-20. Galatia 4 ayat ke-20. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Amin. Nah, habis akal menghadapi kamu ini karena memang ada sedikit problem, ada sedikit masalah ya di dalam jemaat di Galatia ini karena mereka ini, saudaraku, mudah sekali dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Makanya Paulus menyindir, menyatakan seperti itu. Dia ingin selalu berada di tengah-tengah mereka. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Supaya dia ingin menyampaikan firman Tuhan secara benar, supaya jangan jemaat Tuhan, orang-orang Galatia ini terpengaruh lagi. Sehingga mereka mudah berbalik dari Tuhan. Mereka mudah meninggalkan Tuhan. Mereka mudah meninggalkan Injil yang telah menyelamatkan mereka. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Jadi ini Bapak Ibu, orang-orang dewasa rohani itu dia memahami ya. Memahami apa? Pentingnya kerinduan dari seorang pemimpin rohani untuk berada di tengah-tengah
jemaatnya, ya, anak-anak rohaninya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kita lihat yang ketiga. Setelah dia sudah mengerti, lalu dia memahami. Sekarang yang ketiga, dia mulai mengakui. Jadi tanda yang ketiga dari orang yang dewasa rohani itu dia mengakui. Mengakuinya bagaimana, saudaraku? Dia mengakui pentingnya. Pentingnya apa? Pentingnya dia mendengarkan pemimpin rohaninya. Tujuannya apa? Agar dia tidak meninggalkan Injil, ya. Injil dan hidup di bawah hukum Tauratnya. Orang yang hidup dalam hukum Taurat itu, dia berada dalam situasi yang membuat dia itu tertekan, membuat dia itu tidak nyaman, membuat dia seringkali diliputi perasaan-perasaan bersalah. Dia merasa tertuduh, terdakwa terus, ya, karena dia berada di bawah hukum Taurat. Dia belum merdeka, ya, saudara. Kita lihat dalam Galatia pasal 4 ayat 21. Galatia pasal 4 ayat 21, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Amin. Amin. Jadi ini Bapak Ibu, sebuah teguran yang disampaikan Paulus kepada jemaat Tuhan di Galatia, ya. Dia bilang di dalam ayat ini, Galatia 4 ayat 21, katakanlah kepadaku, hai kamu yang hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Saudaraku, jadi hukum Taurat tiap hari bicara, kamu udah berdosa nih, kamu sudah bersalah nih, kamu sudah najis nih, kamu sudah kotor nih, Tuhan tidak berkenan. Jadi orang itu merasa bersalah, merasa susah, merasa tertekan, merasa sedih. Kenapa? Karena dia diliputi dengan perasaan-perasaan bersalah. Jadi hukum Taurat ini ibarat rambu-rambu di sepanjang jalan kita lewati itu kan ada rambu-rambu kapan kita harus berhenti, kapan harus kita jalan, kapan harus kita belok, kapan kita harus naik, saudara-saudaraku. Jadi itu rambu-rambu, ada peringatan-peringatan, dan kalau ada orang yang melanggar rambu-rambu itu pasti ada konsekuensinya, ya. Makanya lihat Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang bisa sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Hanya Yesus saja Bapak Ibu, ya. Nabi-nabi pun yang hidup pada zaman sebelum Yesus tidak bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, ya. Bahkan juga rasul-rasul setelah Yesus pun mereka juga tidak bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Ya Bapak Ibu, karena saya percaya kesempurnaan itu memang milik Allah, saudaraku. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa melakukan hukum Taurat, bahkan menggenapi hukum Taurat dengan sempurna, ya. Dan itulah sebabnya dia disebut sebagai juru selamat. Dia yang paling tepat, yang paling cocok menjadi penyelamat kita semua ini, ya. Jadi bukan nabi, bukan rasul, bukan orang hebat, bukan orang terkenal, Yesus. Makanya Bapak Ibu, Yesus yang telah mati bagi segala dosa kita, dia telah dikuburkan, dia bangkit pada hari yang ketiga, dia hidup dan kemudian dia naik ke surga. Itu satu pengakuan iman kita, dan saya percaya Bapak Ibu, dia memberikan kita kuasa untuk kita sanggup melakukan segala firman Tuhan, ya. Bapak Ibu, sehingga hati kita jadi tenang. Dulu susah, sedih, sekarang tidak susah, tidak sedih lagi. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam hidup kita. Amin, ya. Kita menjadi orang yang merdeka, saudaraku. Dulu hidup penuh ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan. Dulu hidup penuh kebencian, dulu hidup penuh dengan kemarahan, kepahitan. Sekarang sudah tidak lagi. Kenapa? Karena dia sudah menjadi anak Allah, ya. Roh Allah pimpin dia dan dia tahu dia hidup sebagai orang yang merdeka. Katakan amin, ya. Ini dia, saudaraku. Oke, dari 3 rahasia ini Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat tentang kedewasaan rohani itu, ya, manusia roh. Kita akan lihat yang pertama, ini dia hasilnya, ya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Ini pertama, saudaraku. Saudara, dia itu merindukan. Dia merindukan apa, Bapak Ibu? Dia merindukan rupa Kristus menjadi nyata, ya. Menjadi nyata di dalam dirinya penuh dengan kemuliaan Allah. Amin. Mari kita lihat hasilnya, ya. Dalam Galatia 4 ayat 19. Galatia 4 ayat ke-19, hai anak-anakku, karena aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Amin. Sampai rupa Kristus, sampai rupa Yesus Kristus itu menjadi apa? Menjadi nyata di dalam kamu. Jadi ini bicara tentang apa? Soal kemuliaan Allah, Bapak Ibu, ya. Saudara, memang orang menderita pada waktu dia bersalin itu memang tidak enak.
Tapi setelah dia melewati proses itu, dia akan menikmati kebahagiaan ya. Jadi benar-benar saudaraku, rupa Kristus itu nampak di dalam hidup kita sekalian. Ketika engkau dalam pergumulan, engkau dalam permasalahan, engkau dalam persoalan, engkau datang kepada Tuhan, engkau bergumul, saudaraku. Yang engkau bergumul sehingga akhirnya engkau bisa melewati satu persatu masalahmu dengan baik. Sehingga wajahmu yang susah tidak susah lagi. Wajahmu yang sedih tidak sedih lagi ya. Karena apa? Ada kemuliaan Allah di dalam diri saudara saya. Amin ya. Ini yang pertama, saudaraku. Ada kemuliaan Allah, rupa Kristus menjadi nyata dalam diri kita sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya yang lalu saya sampaikan tidak ada kemuliaan tanpa salib ya. Di balik salib itu, salib bicara penderitaan, bicara kesengsaraan, bicara kita menyangkal diri, bicara bagaimana kita rela berkorban, saudaraku ya. Dan di balik salib itu ada kemuliaan. Dalam bahasa Inggris berkata, no glory, no cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Jadi kalau Tuhan izinkan saudara dalam masalah, persoalan, pergumulan, itu artinya Tuhan ingin bahwa engkau tetap percaya bahwa di balik masalah itu ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Katakan amin ya. Siapa sih orang hidup nggak punya masalah? Semua orang pasti punya masalah. Tapi ketika engkau punya masalah, engkau datang pada Tuhan. Dan ternyata engkau lihat tangan Tuhan memberi engkau pertolongan itu. Itulah kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Amin ya. Tadi siang kita pun merenungkan bagian itu, saudaraku. Jadi salah satu kemuliaan Allah yaitu dia menyatakan kebaikannya, pertolongan bagi kita semua. Oke, kita akan lihat ya. Yang kedua, hasil yang kedua ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Nah, ini hebat sekali ya, perhatikan ini. Dia tidak ingin apa, saudaraku? Dia tidak ingin menyusahkan pemimpin rohaninya. Saat kapan? Saat dia berada di antara umat Tuhan. Nah, ini penting. Mari kita lihat ya. Galatia pasal 4 ayat yang ke-20. Galatia pasal 4 ayat ke-20. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Amin. Nah, ini pergumulan Paulus menghadapi jemaat Tuhan ini. Jadi benar-benar ini Paulus pikir ini gimana lagi nih untuk bisa menolong jemaat ini. Gimana caranya untuk bisa mencari solusi. Jadi Paulus itu mencari ide, mencari cara bagaimana. Jadi benar-benar ini satu pergumulan ya. Nah, bagi manusia, orang yang punya manusia roh, yang rohaninya dewasa itu, dia tidak ingin menyusahkan pemimpin rohaninya. Kalau bisa dia membuat pemimpinnya itu tenang, bisa nyaman, bisa bahagia ya. Sehingga pemimpinnya itu nggak stres lagi, nggak sampai dalam keadaan susah lagi Bapak Ibu ya. Itu penting. Oke, itu orang yang dewasa rohaninya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mendengarkan. Mendengarkan apa, saudaraku? Dia mendengarkan, ya saudaraku, Yesus itu firman yang hidup. Ya, firman yang hidup lebih dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu juga menunjuk kepada Yesus, ya, selalu mengarah kepada Yesus. Mari kita lihat, Galatia pasal 4 ayat 21. Galatia pasal 4 ayat 21. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Amin. Amin. Hukum Taurat itu juga banyak bicara tentang Yesus. Jadi dia mengarah ke semua kepada Yesus. Jadi semua yang ditulis dalam hukum Taurat itu selalu berpusat kepada Yesus ya. Jadi Yesus itu menjadi penggenapan dari hukum Taurat itu. Ya, jadi kalau orang cinta Yesus, maka dia akan mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu lebih dari hukum Taurat karena hukum Taurat itu juga dia selalu mengarah bicara tentang Yesus ya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian dan kita akan berdoa dulu ya. Tadi siapa yang saya minta tadi berdoa ya untuk firman Tuhan ini? Oke, saya ingin cek dulu Ibu Ong Gyokim, apakah Ibu sudah ada di tempat yang ini tenang? Halo Bu Ong. Ya, Pak. Oke, ya bagaimana? Ibu bisa di sana, apakah bisa untuk berdoa atau
Apakah Berdoa ya? memungkinkan di sana? Ya, Ya, bisa ya. tapi Bisa. nggak bisa keras-keras ya Pak. Oke, Gitu. ya, silakan. Ya Bapak kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu ke jam petang malam hari. Ya Tuhan, biarlah Tuhan bisa terjadi pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah berita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, Kau berdaulat atas anak-anak-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Supaya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau. Kau berkati Pastor John ya Tuhan, yang membawakan firman Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat harifat yang daripada Engkau. Maka budi yang daripada Engkau ya Bapak. Oh Tuhan, kami percaya firman-Mu Tuhan. Yang menguatkan kami, yang menyembuhkan kami ya Tuhan. Yang memulihkan hidup kami. Biarlah kami selalu dekat kepada-Mu Tuhan. Apapun itu situasinya ya Tuhan. Apapun itu suasananya ya Bapak. Oh Tuhan, kami tidak pernah jauh daripada Engkau. Malah kami melengket Tuhan, dekat kepada-Mu. Melekat selalu kepada-Mu. Karena kasih-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Engkau akan menambah-nambahkan semua itu berkat ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kami Tuhan tidak KTP seorang Kristen, tapi kami Tuhan hidup untuk Kristus. Mati adalah keuntungan bagi kami. Kami percaya Tuhan, biarlah kami selalu berharap dan mengandalkan Engkau. Karena Engkau lah Tuhan. Kami dipimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Oh Tuhan, Roh-Mu Tuhan, yang selalu melindungi kami. Kami ini lemah, kami bukan siapa-siapa. Kami ini Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tanpa tuntunan-Mu, tanpa pertolongan-Mu, kami akan binasa. Kami akan jatuh ya Tuhan. Karena kami adalah anak-anak yang sudah Engkau merdekakan. Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami pegang janji-janji-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kerajaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, selalu melingkupi, meliputi anak-anak-Mu pada malam hari ini. Supaya kami tambah kami Tuhan, tambah kami mengerti firman-Mu. Biarlah kami mendengar segala apa perintah-perintah-Mu. Oh Tuhan, ampuni segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami, anak-anak-Mu. Jadikanlah kami selalu hidup berkenan dan berlayak di hadapan-Mu. Dan kami menurut perintah-Mu, seturut dengan kehendak-Mu, dan kami dekat kepada-Mu, dan kami selalu setia kepada Engkau. Oh Tuhan, ajarlah kami Tuhan takut akan Engkau. Biarlah dunia bumi akan bergoncang, Tuhan akan berlalu. Tapi kami percaya satu hal, firman-Mu itu tinggal tetap di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, karena Engkau sudah memberikan firman-firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menguatkan selalu apapun kami ya Tuhan, di dalam segala permasalahan apapun, di dalam masalah perekonomian apapun Tuhan, Engkau menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati anak cucu kami satu persatu anak malam ini. Oh Tuhan, bila keuangan dan perekonomian Kau jadikan stabil selalu. Dan kami percaya yang sakit juga Engkau sembuhkan. Tidak dapat pekerjaan, Kau berikan pekerjaan. Dan kami menyerahkan Tuhan di dalam tangan-Mu anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan hidup kami juga, roh jiwa tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga Pastor John, kami serahkan dan keluarganya, anak-anaknya ya Tuhan, tidak bercinta. Dan semua keluarganya Pastor John, keluarganya bercinta, kami serahkan dalam tangan. Tutup bungkus selalu dengan darah-Mu. Dan anak-anak-Mu yang hadir malam ini, juga kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang selalu berdaulat atas hidup kami. Kami percaya Bapak, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena firman itu ya dan amin. Dan firman-Mu adalah Engkau sendiri. Biarlah kami bertekuk lutut bersujud hanya di bawah kaki-Mu saja. Tidak ada Tuhan yang lain selain Engkau.
Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu Tuhan melindungi kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Kami serahkan doa-doa kami ya Bapak, hanya di dalam nama satu nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Ong Gyo Kim untuk doa penutupan firman ya. Buat kita semua pada malam ini. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Yesus. Baik, Bapak Ibu, kita akan kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Kepada Ibu Yeti dipersilakan. Keluar gitu kan matanya. Ya. Ya, silakan Bu Yeti, mic bisa dibuka. Mic bisa dibuka Bu Yeti. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta John Satpena dan juga untuk Bapak Ibu semua yang terkasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang terkasih. Dan juga terima kasih untuk Bu Ong yang sudah berdoa untuk kita semua. Saatnya sekarang profetik akan dinaikkan oleh Ibu Eka Lydia dari Sidoarjo. Dipersilahkan. Ya, shalom. Terima kasih Bu Yeti. Waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Shalom semua. Pada malam hari ini saya mau menaikkan doa profetik. Kemudian kita akhiri dengan I receive. Doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Ya, oke. Terima doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Oh, haleluya. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive.
Gereja CSCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CSCC sampai Maranatha. Katakan, receive. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo, Surabaya Selatan. Tuhan memberkati Ibu Lydia Eka. Baik, bisa dibuka Bu Yeti. Ya, Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Eka Lydia yang sudah menaikkan doa profetik, dan juga sekarang pengumuman disampaikan oleh Ibu Jaju Koswandi dari Surabaya. Dipersilakan. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Terima kasih Bu Yeti. Saya akan menyampaikan pengumuman Gereja GKI CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 pagi. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat. Besaran maksudnya. Ya, mujizat Tuhan ya. Ya, gitu. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 26 Oktober 2024 pukul 10 pagi bertempat di Resto Plate 88 di Jalan Citraland dekat Jiwok, Citraland, Surabaya Barat. Ya. Selanjutnya kesempatan berharga bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor 085964277805. Selanjutnya, spesial happy birthday bulan Oktober 2024, tanggal 19 bulan 10 2024, Ibu Linda Effendi, Sidoarjo. Tanggal 19 bulan 10 2024, Ibu Debbie Johan, Surabaya. Tanggal 19 bulan 10 2024, pernikahan Bapak Johan Halim dan Ibu Debbie, Surabaya. Tanggal 20 Oktober 2024, Bu Lea Siwaleti, SPK dari Surabaya. Tanggal 20 Oktober 2024, Saudara Gasa Switela, Surabaya. Tanggal 25 bulan 10 2024, Ibu Maria Yermia dari Sidoarjo. Persembahan kita ini, demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Bu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John, sama-sama. Ya, salam buat Bu Nini ya dan Bu Iya, Ina Pak John. semuanya. Oke. Terima kasih. Ya. Baik, bisa dibuka Bu Yeti. Suaranya. Ya. Terima kasih Bu Jaju Koswandi dari Surabaya yang sudah menyampaikan pengumuman. Dan juga untuk Bapak Ibu semua yang terkasih, untuk ibadah sudah selesai dan saya sampaikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA, dipersilakan.
Amin. Terima kasih Bu Yeti dan teman-teman semua ya yang sudah melayani sebagai host, yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan pengumuman, yang berdoa sebelum dan sesudah firman ya. Tuhan memberkati kita semua, bahkan yang sudah hadir malam ini pun Tuhan memberkati ya. Bu Andri Marantika yang tadi menaikkan doa ya sebelum kita memulai ibadah kita malam ini. Oke, mari Bapak Ibu yang punya pergumulan silakan bisa open mic dan langsung menyampaikan permohonan doanya, atau bisa kirim lewat chat layar di depan layar monitor ya, dan kita akan berdoa bersama-sama di malam ini. Baiklah teman-teman semua, kita akan naikkan pujian ini sebagai penutup ya untuk pertemuan kita, dan pastikan sesuatu yang ajaib sudah terjadi dan terus terjadi dalam kehidupan kita, dan percaya besok pagi pun kita akan jumpa dengan Tuhan, ibadah doa mujizat, dan besok malam juga ya. Kita doakan semua bisa berjalan dengan baik. Oke, mari Bapak Ibu, kita buka hati kita, buka kedua tangan kita, dan kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap kami ditolong Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini menerima pertolongan Tuhan. Yes, Lord. Setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini menjadi tangan-tangan yang disertai oleh Tuhan. Terima kasih. Menjadi tangan yang disembuhkan. Tangan yang dipulihkan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan sama-sama. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskan ku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskan ku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Haleluya. Amin ya. Semua yang percaya mujizat terjadi sekarang ini, mari buka kedua tangan saudara. Kuasa Tuhan menghampirimu. Untuk Pak Wongtir dalam nama Yesus. Tuhan beri engkau kekuatan di hari-hari ini, dan engkau bisa melewati semua persoalan pergumulan dengan baik, dan Tuhan akan menyertai engkau. Kesehatanmu akan bertambah baik, semakin baik, dan dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan pelihara engkau seperti Tuhan menjaga, memelihara biji matanya sendiri. Berkati Pak Wongtir dan Bu Wongtir dan semua anak mantu cucunya. Dalam nama Yesus, untuk Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, kuasa Tuhan turun atasmu, menyertai engkau bersama dengan keluarga besar Koswandi di mana saja mereka berada, baik di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bali, di mana saja kuasa Tuhan turun atasmu, dan terimalah aliran mujizat Tuhan sudah mengalir atasmu pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, untuk Ibu Atanasia, dalam nama Yesus, Tuhan sedang memberi engkau kekuatan kemenangan di hari-hari ini, dan Tuhan sedang menyatakan kebaikannya bagimu, dan Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Engkau akan lihat dari hari ke hari, Tuhan akan tuntun engkau berjalan bersama dengan Dia. Mujizat-mujizat ajaib akan selalu ada menyertai engkau. Jangan takut, semua engkau doakan yang engkau gumuli sudah Tuhan dengar, dan Tuhan sudah jawab itu. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan punya rencana besar atas hidupmu. Untuk Bu Yeti Sulistiorini, dalam nama Yesus, Tuhan membawa engkau untuk naik ke level-level yang lebih tinggi lagi. Asal engkau tetap bertekun, tetap setia dengan Tuhan, jaga hatimu, dan lakukan apa yang menjadi segala kehendak Tuhan. Dan engkau akan lihat promosi demi promosi akan datang dari Tuhan atas hidupmu. Berkati Bu Yeti bersama dengan semua anak mantu cucunya di mana saja mereka berada, dan pakai Bu Yeti menjadi alat dalam tangan Tuhan. Haleluya.
Untuk Ibu Lydia Eka dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menyertai engkau mulai hari ini dan selama-lamanya bersama suami, anak, mantu, cucu. Dalam perlindungan Tuhan tidak ada lagi virus atau sesuatu yang membahayakan, kuman apapun, yang penyakit apapun tidak akan bisa pernah mendekat lagi kepada kemah tempat kediamanmu. Engkau aman bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus ada pertolongan, ada perlindungan Tuhan senantiasa atas kehidupanmu. Apa yang menjadi tujuan dan impian dan harapan doa-doamu sudah didengar oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Lince dalam nama Yesus. Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Di tangan Tuhan engkau aman, di tangan Tuhan engkau akan lihat, tangan Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Dan semua anak mantu cucu yang kau doakan, semua terjamin terpelihara hidupnya. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati Ibu Andri Marantika dalam nama Yesus. Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau akan menjadi terang bagi anak mantu cucumu. Lewat engkau mereka akan melihat sudah Kristus akan terbuka nyata dan mereka bisa melihat Yesus nyata dalam hidupmu. Dan melalui engkau anak mantu cucu semua diselamatkan. Doakan mereka dan waktunya tidak akan lama lagi. Tidak akan lama lagi, tidak akan lama lagi. Satu persatu Tuhan sedang bekerja menjamah hati mereka dan mereka akan datang kepada Yesus. Haleluya. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu. Tuhan akan menyediakan semua yang kau butuhkan. Tuhan beri kekuatan sehingga kau bisa melakukan segala sesuatu, engkau bisa menjalani segala sesuatu dengan sukacita. Perjuangan demi perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia, akan membuahkan hasilnya dalam nama Yesus. Berkati Bu Andri dalam nama Yesus. Untuk Ibu Ongkyo Kim, semua doa, harapan, dan impianmu sudah dinaik ke telinga Tuhan dan Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang kau doakan itu untuk semua anak mantu cucumu akan semua tergenapi, akan semua terwujud, akan semua terlaksana dengan baik. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menunjukkan kepadamu hari-hari ini apa yang harus engkau lakukan dan Tuhan sedang menaruh anugerahnya dalam hidupmu dan Tuhan akan memagari engkau dengan anugerahnya dan engkau akan aman bersama dengan semua anak mantu dan cucumu. Cucu Carlos yang ada di Australia juga Tuhan akan sertai dia. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang baik hati, orang-orang yang benar, orang-orang yang akan menuntun dia, menginspirasi dia untuk hal-hal yang baik dan benar, dan orang-orang yang akan dipakai Tuhan membawa dia lebih dekat dan lebih melekat dan mengenal Tuhan. Dan masa depan Carlos akan ada dalam nama Yesus. Doakan terus, karena Tuhan akan pakai engkau melalui doa-doamu, banyak orang akan diberkati, dipulihkan, akan mengalami jawaban-jawaban doa melalui doamu dalam nama Yesus. Untuk Ibu Marta, jangan susah hatimu, serahkan semua khawatirmu kepada Tuhan, sebab Dia memelihara engkau tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Apabila orang benar itu jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan akan menopang dia. Tuhan pegang tangan Baririn dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Jamah Baririn, sembuhkan dia, maka dia sembuh, pulihkan dia, maka dia pulih, sehatkan dia, maka dia sehat di dalam nama Yesus. Tidak ada yang membahayakannya. Semoga Tuhan sudah sembuhkan putra Bu Atanasya, anak, oh Tuhan Yesus. Jensen, Tuhan sembuhkan juga Ko Anto, Tuhan sudah sembuhkan hambamu. Dari tulang-tulang yang patah, Tuhan sembuhkan juga. Oh Tuhan Baririn, dari tulang-tulang yang patah, tidak ada yang membahayakan, semua aman dalam perlindungan Tuhan. Kami tahu tidak ada satupun yang terjadi, oh Tuhan, di luar kontrol, di luar pengetahuan Tuhan. Semua ada di hadapanmu. Karena Tuhan, belas kasihanmu mengalir atas Ibu Marta dan terkhusus ke putrinya, oh Tuhan Barini. Terima kasih Tuhan, bahwa Bu Marta lebih dekat dan semakin dekat dan melekat dengan Tuhan ya. Jangan takut Bu Marta, tetap percaya. Tuhan sudah mendengarkan doa kita di malam ini. Dan untuk Ibu Puspita dalam nama Yesus, Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan berkata, sampai masa tuamu dan sampai putih rambutmu, aku menggendong engkau. Aku pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Ada kemenangan demi kemenangan, hari demi hari, minggu demi minggu, semua akan lewati dengan baik. Dan Tuhan akan memberikan engkau kegirangan sukacita. Dan segala persoalan yang terjadi tidak pernah melampaui kekuatanmu sebagai manusia. Tetap percaya Bu Puspita, Tuhan punya rencana besar atas hidupmu, dan lewat apa yang kau alami hari-hari ini, Tuhan semakin menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, mujizat-Nya bagimu, dan Tuhan akan bawa engkau lebih dekat dan semakin melekat dengan Tuhan. Semua anak mantu dan cucumu, doakan mereka, supaya semua satu persatu, oleh doa-doamu, mereka akan semua makin hari makin mengenal Tuhan, dan mereka akan dipulihkan, diberkati pekerjaannya. Makasih Mbak Indah, yang bekerja merawat, oh Tuhan Bu Puspita, berikan dia kegirangan, sukacita, kesehatan, panjang umur, bisa melayani
melayani Ibu Puspita dengan baik. Terima kasih Ibu Febri Asari dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, pakai Engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduanmu, sampaikan kepada Tuhan. Dan beritahukan kepada Tuhan bahwa apa yang menjadi hasratmu, isi hatimu. Dia mendengar dan menjawab semua doamu dalam nama Yesus. Tuhan akan bawa engkau berjalan di jalan-jalannya. Dan ketahui ketika kebenaran menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan belakangmu. Jangan takut, Tuhan sudah mendengar doamu, dan engkau akan lihat beberapa waktu ke depan lagi, sesuatu yang ajaib akan ada, terobosan-terobosan, akan ada mujizat-mujizat yang belum pernah kau lihat, engkau akan lihat itu, yang belum pernah kau dengar, engkau akan mendengar itu, yang belum pernah kau pikirkan, yang belum pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Jangan takut Bu Febri, kita percaya bersama dengan ibumu, Ibu Catherine Wahyuni, Tuhan sudah pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, juga untuk Alin, kami doakan Alin, Tuhan akan bawa engkau lebih dekat dan semakin melekat dengan Tuhan. Tuhan bawa engkau untuk engkau mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan bawa engkau untuk lebih hari, lebih mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan sudah berkati. Dan berkati kebaktian besok pagi, berkati Ibu Atanasia dan tim yang akan melayani, berkati kebaktian besok siang, ibadah doa mujizat 1 jam, dan juga untuk kebaktian besok malam. Kembali lagi Ibu Yeti dan tim yang akan melayani, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, dan juga berkati kebaktian, oh Tuhan, tanggal 19, pemberkatan nikah Pak Johan dan Ibu Debbie, Tuhan tolong semua boleh berjalan dengan baik, semua yang ambil bagian di dalamnya Tuhan berkati, dan kebaktian tanggal 26, kembali ke Citraland, Tuhan memberkati. Terima kasih, persiapan Natal bulan Desember, tanggal 15, Tuhan sertai juga dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami padamu. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Untuk sahabat terkasih Ibu Lince yang ada di sini dalam nama Yesus. Ibu Lince, dalam nama Yesus, Tuhan adalah sumber segala sumber yang kau perlukan, yang kau butuhkan. Tuhan pulihkan kesehatanmu, bagian mata akan makin hari makin berangsur semakin baik, dan doakan putramu Doni Tuhan membuat dia menjadi orang yang diberkati Tuhan, Tuhan buat dia berhasil, dan semua orang tua yang hadir pada malam ini juga, yang merindukan anak-anaknya, mantu, cucunya, semua diberkati. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati pikiranmu ada kuasa Tuhan, di hidupmu ada kuasa Tuhan, akan tercurah dan dicurahkan segala berkat yang terbaik untuk kita semua, para pria dan wanita, orang tua yang mengasihi Tuhan malam ini. Engkau dengar baik-baik. Anak cucu orang benar akan perkasa di bumi dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Itu janji firman-Mu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Malam ini kami akan beristirahat. Sebelum kami tidur, Tuhan, kami berkati umat Tuhan bangsa Israel. Kami berkati mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya sebagaimana engkau memberkati bangsa Israel, engkau juga memberkati anak-anak malam ini. Tuhan memberi engkau tidur yang tenang, tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup, dan besok pagi engkau bangun dengan hati yang bersyukur menghadap Tuhan, siap terima berkat di besok pagi. Dalam nama Yesus, semua yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih pelayanannya ya, Bu Lydia Eka, Bu Yeti, Bu Jaja. Terima kasih Pak John. Terima ya. Oke, Bu Atanasia. Kasih Pak John, Tuhan berkati. Sama-sama. Andri Marantika, berkati ya, Iya. Oke. Ya, Bu Yeti sama anak-anaknya nih ya. Oke, Bu Yeti, Tuhan berkati ya. Selamat menikmati, happy. Bu Lydia bilang happy. Oke. Ya, Bu Atanasia dengan siapa putranya tuh? Jensen, adik Jensen ya? Ya, Joshua Pastor. Oh, Joshua, adik-adiknya Jensen. Adiknya Jensen. Oh ya, Tuhan berkati Joshua dan Jensen ya. Tuhan berkati semuanya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Saya berjumpa lagi ya. Ya, Bu Jajung. Teman-teman, salam buat semua di rumah ya. God bless you, Bu Febri ya. Semuanya, bye-bye. Bye-bye.